Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Pertanyaan, diambil dari siapa kunyah Abu Ishaq itu? Bukankah Sa'ad bin Abi Waqqas hanya punya satu anak perempuan? Ada beberapa jawaban. Pernah ada satu hadis awal dulu ya, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit keras di Mekah, saat futuh Mekah, mau mewariskan harta karena ahli warisnya cuma satu anak perempuan ya. Kan apa yang dikhawatirkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tidak terjadi. Artinya ternyata sakitnya sembuh, kemudian pulang ke Madinah, kemudian Rasul wafat masih umur panjang, ya tentu sangat mungkin dia nikah lagi, punya anak dan seterusnya, gitu ya. Walaupun saya tidak tahu Ishaq ini diambil dari siapa, ya kan umur beliau panjang, ya. Karena kunyah kan tidak harus dari anak pertama. Apalagi anak pertamanya ini kan perempuan gitu. Yang kedua, bisa saja seperti Aisyah Ummu Abdillah. Apakah Aisyah punya anak bernama Abdullah? Tidak. Ponakan kan? Abdullah bin Zubair kan ponakannya, anak Asma. Boleh berkunyah dengan keponakan. Apakah jika orang tua zalim kepada anak dan anak mendoakan keburukan orang tuanya juga berlaku? Saya tidak tahu ada dalil pengecualian ya. Saya tidak tahu apakah ada dalil pengecualian. Beda dengan ayah membunuh anak, tidak ada qisas. Ini pengecualian jelas gitu. Bolehnya mengambil kembali apa yang orang tua berikan kepada anak. Kalau bukan anak kan seperti anjing yang kita ngasih sepeda misalnya ke tetangga kita, 2 bulan kemudian kita ambil lagi. Kata Nabi seperti anjing yang memakan kembali muntahannya, menjijikkan sekali dan haram tentunya. Adapun terhadap anak boleh, itu jelas perkecualian. Saya nggak tahu tentang kedzaliman ini apakah ada pengecualian atau tidak. Apakah wajib seorang atasan menyuruh bawahannya untuk melaksanakan salat 5 waktu? Iya, bukan cuman menyuruh ya, bisa saja dia mengancam. Kalau nggak mau salat, jangan kerja di sini. Saya tidak mau punya karyawan yang tidak mau sholat. Kan bisa saja seperti itu. Ya. Siapa yang punya kekuatan, pakailah kekuatan itu untuk dakwah. Untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Kalau lupa rakaat keempat tapi sudah berdiri terus, ada yang mengingatkan, apakah boleh duduk dan tidak teruskan rakaat kelima? Jelas, kan tidak ada rakaat kelima. Kalau ada, misalnya rakaat keempat, teruskan, walaupun kita belum atayat awal misalnya. Rakaat ketiga kan ada, gitu. Nah, mestinya kita rakaat terakhir, kok kita berdiri, udah sedekap, bahkan sudah rukuk lagi. Ingat bahwa ini rakaat kelima, kan nggak ada rakaat kelima. Ya tentu langsung atahiyat akhir. Tidak mungkin dan tidak boleh kita teruskan rakaat itu. Ya udah berdiri terusan aja, sekalian 5, ya nggak boleh. Kan nggak ada sholat 5 rakaat. Sholat terbanyak kan 4 rakaat, ya kan? Nah, begitu juga sholat maghrib, kok berdiri di rakaat keempat, ya harus balik lagi. Kecuali ada, yaitu sholat tadi misalnya
Mestinya atahiyat awal kok berdiri, sudah sedekah. Makmum mengucapkan subhanallah, ya jangan dianggap karena sudah sedekah. Kecuali baru mau berdiri, kok makmum mengingatkan subhanallah, kembali duduk. Kalau sudah masuk ke rukun berikutnya, teruskan. Adapun ke rakaat kelima kan nggak ada rukun berikutnya. Rukun sudah selesai. Orang harusnya salam. Ya, untuk yang kelebihan sujud sahwi. Untuk yang kelebihan sujud sahwi. Kecuali belum berdiri ya. Apakah boleh karyawan bawah menyampaikan keluhan kepada atasan tertinggi? Boleh. Boleh. Hal seperti ini kan hal yang biasa. Artinya untuk kebaikan kan. Dan atasan tertingginya ya harus bijaksana. Artinya justru terima kasih kan. Tadinya nggak tahu, dengan laporan bawahan jadi tahu. Tinggal dia telusuri saja apakah laporan ini benar atau tidak. Kan bisa ditelusuri. Seperti Umar tadi, jangan langsung percaya ya. Tapi ya itu tadi, jangan tutup telinga. Justru itu bahan bagi kita menuju kebaikan. Apakah benar imam-imam hadis jika ingin mempelajari ilmu hadis terlebih dahulu bermunajat kepada Allah agar dipermudah memahaminya? Saya kira ini secara umum ya, bukan hanya ilmu hadis, ilmu apapun kita mohon pertolongan kepada Allah supaya diberi hidayah, kesabaran, petunjuk dan seterusnya. Saya salat jamaah maghrib tapi lupa membaca Al-Fatihah setelah imam selesai Al-Fatihah. Apakah salat saya sah? Sah. Sah. Sah ya. Kenapa? Karena makmum tidak wajib. Makmum cuma disuruh mendengar. Ini yang rojih di antara dua pendapat. Buat apa imam membaca keras jahar kalau kita tidak mendengarkan, malah baca sendiri? Kalau baca setelah Al-Fatihah, kapan? Kan begitu amin, nggak lama imam baca surat. Nah, kita kedengarkan lagi kan? Kapan waktunya? Nah, kecuali rakaat ketiga, rakaat keempat, ya kan? Karena di 3 macam diam yang dicontohkan oleh Nabi itu sebentar. Kecuali sebelum Al-Fatihah. Kan diamnya Nabi ketika berdiri itu ada 3. 1, sebelum baca Al-Fatihah. 2, setelah amin. 3, sebelum ruku. Ya. Jadi tidak benar kalau misalnya baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Nah, jangan. Lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Jadi ada jeda. Gitu. Nah, termasuk diam setelah amin, menghela nafas. Setelah itu langsung baca surat. Kecuali diam sebelum Al-Fatihah, kan ada doa iftitah di situ. Ada kabira, ada Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Saya punya sepupu yang cerai mati dan sudah 2 tahun menjanda, dan sekarang menikah dengan duda yang sudah 3 kali cerai. Tapi pernikahannya dari pihak laki-laki, tidak ada yang tahu keluarganya. Nggak masalah. Pihak laki-laki itu nggak butuh wali, nggak butuh tahu keluarganya. Ya, secara hukum tetap sah. Yang harus pakai wali adalah pihak perempuan. Ya, kalau pihak perempuan itu tidak tahu
tidak mau peduli, tidak nyari siapa ayahnya, siapa abangnya, dan seterusnya. Ini yang tercela. Harus dicari untuk menjadi wali. Kalau tidak ada, ya harus wali hakim. Hakim ya betul-betul resmi, KUA, penghulu. Adapun laki-laki, sekali lagi, tidak butuh wali, maka dia hanya seorang diri. Ketika nikah tetap sah. Kalau pertanyaannya sah, ya. Wallahu. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.